di sini eksistensinya seperti apa. Gak ada angin loh, gak ada angin teman-teman, mana angin? Jadi salah satu dukun yang disebut primadona mungkin ya.
Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan kembali ya dengan saya. Dan saya juga masih bisa ketemu dengan kalian semua ya teman-teman, penggemar horor teman-teman tentunya. Oke, di video kali ini saya bakal camping lagi teman-teman, camping horor di salah satu lokasi yang kebilang cukup fenomenal ya di masanya teman-teman. Dan pohon di belakang saya ini menjadi saksi bisu tentang kejadian kelam tersebut ya teman-teman. Jadi ceritanya di sini itu ada suatu tragedi ya teman-teman, mengenai kasus yang cukup bisa disebut tragedi, bisa disebut pembunuhan juga kayaknya, bisa juga teman-teman. Cuman ini masalahnya dibunuh dengan sengaja teman-teman, karena si bisa disebut korban mungkin ya kita tarik kesimpulan aja. Jadi si korban ini mati karena ulahnya sendiri, seperti itulah. Jadi bisa disebut dihakimi warga ya teman-teman. Nah, kenapa bisa menjadi kesan horor ya di lokasi ini? Bukan gimana-gimana teman-teman. Jadi orang yang dibunuhnya di sini itu adalah salah satu dukun santet teman-teman, seperti itu ya. Nah, buat cerita fullnya, buat cerita yang lebih menarik lagi, kita ceritanya nanti di tengah malam seperti biasa, biar suasana mencekamnya makin dapet ya teman-teman. Di sini saya lagi masak air biar matang tentunya ya, terus nyeduh kopi. Habis itu saya mau bikin api unggun karena ini udara cukup dingin sekarang di sini. Jadi stay terus ya, jangan lupa di subscribe juga video ini, oke?
Oke teman-teman, di sini saya lagi mau bikin ini ya, apa namanya, kentang goreng teman-teman. Tapi sebelum itu tadi saya udah rebus. Ini resep dari KFC terkenal ya teman-teman. Nanti kita padukan sama saus sambal nih. Ini pasti bakal menjadi makanan yang enak ya teman-teman. Karena kalau kita langsung goreng kan udah biasa ya teman-teman. Jadi saya nemu di salah satu video katanya kalau KFC atau McDonald yang kayak gitu direbus dulu si ininya. Jadi kita coba rebus tadi. Ini udah enak sebenarnya. Tinggal nanti kita masukin ke minyak panas. Jadi stay terus, oke. Oke teman-teman, alhamdulillah ini makanannya udah jadi di sini. Ini kayaknya nikmat banget karena tadi saya sempat cobain. Itu nggak pakai sambal. Enak ya teman-teman. Kayaknya ini emang resep dari McDonald. Benar-benar kita bisa buka ini ya, apa namanya, usaha kentang goreng. Oke, sebelum kita santap kita kasih sambal dulu teman-teman, karena biasanya kalau nggak pakai sambal itu kurang afdol ya. Ini agak susah lagi bukanya, harus pakai gigi. Kita langsung tuangin aja sini. Jadi di sini saya mau sambil cerita-cerita aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu, karena ini masak ininya aja durasinya cukup lama tadi saya, karena ini direbus dulu habis itu digoreng ya teman-teman, lumayan lama. Jadi mohon maaf kalau saya makan sambil cerita ya, karena ini kita ngemil ya. Jangan terlalu banyak ya, takut sakit perut.
cukup 4 saja. Oke, ini udah jadi ya, bisa kalian lihat meskipun dari jarak jauh. Kita coba tes kriuk dulu teman-teman. Satu kentang kita coba ya. Suapan pertama buat kalian, tapi saya yang makan. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita tes kriuk dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si kentangnya ini luarnya kering, dalamnya empuk ya. Oke, sembari kita ngemil, saya mau cerita langsung mengenai lokasi ini, karena ini kayaknya udah tengah malam, mungkin sekitar jam 10 mau jam 11 teman-teman. Jadi seperti ini ceritanya, kalian simak baik-baik teman-teman. Dulu itu di sini pernah terjadi suatu kasus orang meninggal dunia teman-teman. Jadi meninggal dunianya ini kenapa? Si disebut beliau apa ya? Kita sebut aja si Udin aja ya, kata kayak Bang Cipta ini. Biasanya Bang Cipta suka gitu biar nggak ribet mungkin ya. Jadi si Udin ini mempunyai salah satu profesi yang bisa disebut kayak ada suara kata kayak gitu teman-teman di belakang saya. Mempunyai profesi yang bisa disebut menentang ya, menentang udah tentu ajaran umat Islam teman-teman, terus sama menentang para penduduk, intinya seperti itu. Intinya pekerjaan yang tidak disukai, dan ada mungkin orang yang menyukai pekerjaan seperti itu. Jadi apa pekerjaannya? Langsung to the point aja. Jadi si Udin ini pekerjaannya adalah dukun santet teman-teman, seperti itu. Dan perlu kalian ketahui ya teman-teman, si Udin ini ternyata pernah menjadi salah satu dukun yang disebut primadona mungkin ya. Bukan primadona, apa ya, menjadi dukun yang diandalkan lah seperti itu oleh orang-orang yang pengen menyantet atau mengguna-guna lawannya, seperti itu ya teman-teman. Awal mula kehancuran si dukun tersebut itu karena dari sekian minggu ke minggu teman-teman, itu banyak orang yang meninggal di lokasi sini teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu keanehannya itu di menjadi pemikiran para penduduk dan warga itu, kok banyak mayat tergeletak di daerah sini gitu kan. Itu kan menjadi, ini kenapa gitu loh. Usut punya usut, ternyata singkat cerita aja ya teman-teman, sampai nggak dimakan teman-teman. Ini sengaja saya ada yang kering atau yang basah ya. Singkat cerita teman-teman, kayak ada yang ketawa loh. Singkat cerita,
si dukun ini tuh terbongkar teman-teman karena salah satu si korban, bukan si korban, yang pengen menyantet orang datang ke si dukun kan. Datang ke si dukun, dia itu meminta pengen menyantet lawannya seperti itu. Cuman karena si pemintanya ini enggak bisa disebut enggak mampu memenuhi syarat yang disebutkan oleh si Udin tersebut. Alhasil si orang yang mau menyantetnya ini nggak jadi teman-teman, meminta bantuan ke si Udin. Nah, mungkin si Udin berpikirnya kayak gini ya, ini orang kalau keluar tanpa adanya transaksi dengan si Udin gitu loh, tidak ada santet menyantet atau seperti apa, mungkin bisa membocorkan rahasia ya seperti itu. Karena katanya orang-orang yang pengen menyantet seseorang lewat si Udin tersebut tuh katanya ada perjanjian khusus, mungkin supaya nggak membocorkan rahasia atau kayak gimana ya. Woi, nggak usah berbelit-belit. Jadi si Udin curiga dan takut rahasianya kebongkar. Alhasil dia itu mengejar, entah itu dikejar kayak gimana. Intinya singkat cerita, si orang yang mau minta bantuan si Udin ini tuh malah ketakutan sama si Udin ya, dan meminta bantuan kayak tetangga ataupun saudara-saudaranya. Kenapa dan alhasil usut punya usut, kronologinya seperti itu. Nah kan mulai terbongkar ya si Udin ini itu pekerjaannya apa dan kenapa bisa ada mayat di daerah sini gitu loh. Konon si Udin ini kalau menyantet orang-orang atau ya intinya menyantet orang-orang itu, katanya si mayatnya ini tuh suka ditaruh di daerah sini teman-teman, seperti itu. Saya nggak masuk logika sebenarnya, saya nggak bisa berpikir dengan akal, kok bisa orang yang disantet mungkin sakit ya teman-teman, tapi kok jasadnya bisa ada di sini. Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Cuman saya tadi tanyain soal seperti itu nggak ada jawaban sama sekali. Dia juga si narasumbernya ngomong saya nggak tahu detailnya, cuman intinya seperti itu. Nah singkat cerita, ketahuan lah. Alhasil digerebek sama warga teman-teman, karena pada zaman itu katanya benar-benar anti yang namanya itu dukun teman-teman. Di masa itu ya, ada di masa ketika dukun itu benar-benar dimusuhi lah seperti itu. Ketahuan lah, digerebek, dia lari. Udah dipukuli katanya teman-teman, udah dibacok, udah di segala macam lah. Pokoknya intinya hal-hal yang mengarah untuk membunuh si Udin tersebut ya. Tapi nggak terjadi apa-apa sama si Udin, malah dia senyum-senyum aja lah, biasa seperti itu. Udah beberapa jam si Udin ini katanya dianiaya lah, intinya mau dibunuh kan, mau dimusnahkan. Katanya ada salah satu kiai yang menghampiri seorang pemuda di sana, suruh melihat ke rumah si dukun tersebut. Katanya di bawah tempat tidurnya itu ada 1 ekor belut putih teman-teman. Kalian tahu belut kan? Nah katanya si nyawanya ini tuh ada di belut tersebut. Nah si orang pemuda ini kan nggak percaya ya, cuman karena berpikir kok iya ini orang nggak mati-mati gitu kan. Sama terakhir dibisikin kalau pengen ngematiin si dukun tersebut katanya harus digantung. Nah makanya ini salah satu pohon yang menjadi saksi bisu kematian si Udin tersebut teman-teman. Ketika si pemuda ini berbondong-bondong ke rumahnya si dukun ini, dan ternyata benar teman-teman, ada satu ekor belut teman-teman, itu berwarna putih dan dibaskom tanpa air, dan itu bisa hidup teman-teman, seperti itu. Alhasil si belutnya dimatiin dulu, terus si Udinnya diseret ke sini, langsung digantung di lokasi ini dan meninggal teman-teman, seperti itu. Nah itu ceritanya ya teman-teman. Cuman yang menjadi
ketertarikan saya ke sini bukan karena si dukunya, tapi bukan mengenang ya, bisa disebut apa ya, kebalikan dari mengenang, turut berduka cita lah atas kematian orang yang pernah ada di lokasi ini ya, entah itu si dukunnya atau korban-korban yang pernah ada di sini ditemukan, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang membuat saya tertarik, dan katanya lokasi ini nyampe sekarang kesan dan suasana horornya itu masih melekat nyampe saat ini gitu. Mungkin ceritanya cukup sekian aja teman-teman, karena takut kelamaan dan kalian bosan ya mendengar saya ngobrol. Karena menurut saya pun yang disampaikan oleh si narasumber ke saya itu kurang masuk di akal teman-teman. Karena saya nggak pernah melihat dan mengetahui kejadian pakai mata kepala saya sendiri lah hal seperti itu. Tapi kita coba buat apa ya, lebih ke kita buktiin aja lah lokasi ini emang seangker itu atau enggak gitu kan ya. Cuman yang diceritain si narasumber masa lalunya seperti apa ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekian aja, jangan lupa di subscribe ya yang belum, dan like video ini. Saya mau lanjut makan ini dulu, oke teman-teman. Akbar. Saya mimpi buruk teman-teman. Astagfirullahaladzim teman-teman. Saya di sini mimpi buruk, asli nggak bohong. Saya kayak mimpi masuk ke lokasi di sini, tapi itu di masa lalu teman-teman. Saya melihat kayak ada banyak mayit-mayit di sini yang kayak mungkin disebut dahulunya itu meminta tolong ya, meminta pengen diselamatkan gitu loh dari santet-santet tersebut. Dan terakhir saya ngelihat seperti ada seseorang yang digantung di pohon ini teman-teman. Nyampe saya nggak bisa bangun, kayaknya itu saya mulai ketindihan deh. Cuman alhamdulillah kayak ada lemparan batu, itu membuat saya langsung bangun. Dan nggak tahu kenapa perasaan saya langsung jadi panas dingin badannya, kayak meriang gitu teman-teman. Ini asli, ini dingin banget di sini, gak bohong. Halo, assalamualaikum. Kita mending explore aja kali ya. Tapi sebelum itu mungkin pantuh teman-teman, pantuh teman-teman. Lihat gak tadi, lihat gak? Saya kayak ngeliat hitam loh ini di sini, daerah sini nih. Oke teman-teman, kayaknya ini mending langsung explore aja ya, daripada keburu pagi ini soalnya. Saya mau beres-beres dulu, abis itu kita langsung explore.
Oke teman-teman, jadi ini ya bukan salah satu, emang ini satu pohon yang dijadiin tempat eksekusinya si dukun yang tadi saya ceritain. Tapi saya nggak tahu spesifikasinya di sebelah mana si pohonnya ini si dukunnya ini digantung. Entah mungkin di sebelah sini, sebelah sini, atau mungkin ada yang lebih atas, atau ini saya kurang tahu ya. Dan ini jalan pulang saya teman-teman, ke atas ke sini nih. Jadi kita ke bawah ya eksplornya, karena kalau ke atas sudah ke tempat kita pulang. Assalamualaikum. Ini ada apa ini? Oh salah serangga teman-teman, nggak tahu lah. Kita fokus aja cari sesuatu yang cukup mengerikan. Kita coba cari jalan turun. Oh sebelah sini nih bisa. Kita coba turun ya ke bawah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Kita harus waspada ya teman-teman, karena ini ada dominan sama karang ya. Kalau terjatuh bisa kejedot, itu membahayakan ya teman-teman. Astagfirullah, belum apa-apa udah tergelecet saya. Jadi kita ke bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, susah jalannya teman-teman. Ini apa? Saya baru tahu ada ini, karena emang baru kesini. Loh? Oh ini kayaknya perkebunan orang teman-teman. Ada yang astagfirullahaladzim. Kayaknya ini salah satu kebun orang. Emang pasti kebun orang, cuman ini kita di sini harus benar-benar waspada teman-teman. Karena ini tumpukan-tumpukan seperti ini bisa saja ular ya teman-teman. Dan kayaknya ini kalau saya lihat-lihat ini pesawahan ya, tapi nggak tahu juga. Ada orang jalan. Dengarkan. Mana? Halo? Oh, akbar mual. Kita coba ke sebelah sini dulu. Kita harus benar-benar cantik. Pandangan saya tertuju ke daerah sini ya. Nggak tahu kenapa, perasaan saya pengen kesini aja. Agak ngeri ya teman-teman, saya masuk ke sebelah sini nih. Soalnya ini tuh dalamnya bolong-bolong, pasti ada hewan-hewannya nih di dalam. Apa kita ke sana aja ya? Ini apa ini? Ini apa teman-teman? Kolam ikan kah? Kita coba samperin ya. Ini habitatnya di sini pasti ada ular teman-teman. Saya parno sekali. Ini pesawahan teman-teman. Bukan pesawahan tapi kayak ladang orang mungkin ya. Wait. Kita harus benar-benar waspada. Saya mulai merinding. Kita coba masuk kali ya teman-teman. Kita coba masuk, kita coba. Allahu Akbar, itu apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Lihat gak? Orang-orangan sawah. Udah panik duluan saya. Kita coba masuk ya. Kalau jengking tuh. Kan gak sih? Gak bakal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada yang ketawa. Nih.
katanya sebelah sini nih. Siapa itu? Halo? Ada orang di sini? Pohon manggu teman-teman. Mitosnya pohon manggu itu, wish, ada pergerakan di sini. Mitosnya pohon manggu itu katanya salah satu pohon yang kerap disukai oleh Mbak Kun teman-teman untuk mejeng ya, atau menjadi sarangnya ya. Yuk kita coba sebelah sini dulu. Tapi saya fokus ke bawah karena saya takutnya ada ular. Meskipun saya udah safety pakai sepatu, tetap aja ya. Wih, gerak sendiri teman-teman. Ini gerak loh. Tuh. Saya tahu ada angin. Cuman ini geraknya beda nih. Siapa itu? Makin kenceng teman-teman, kayak interaksi. Adakah sosoknya di sana? Mana? Ada yang nangis. Kita coba samperin. Jangan-jangan di pohon ini. Si Mbak Kun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak sih? Kayak ada yang kek katanya. Ini saya merinding bukan main loh. Gak bohong saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya cuman parno ke ular, takut ada di pohon gitu. Kayak gini nih. Ini kan tersamar ular-ular hijau mah teman-teman. Saya mau ini tadi nge-review ini tuh kan mati loh ini. Tadi gerak. Kita coba tanya ya. Apakah ada jawaban? Halo? Siapa kamu di sana? Kamera saya bakal tanam biar membuktikan kalau saya nggak goyang-goyang ya. Halo? Siapa kamu? Adakah yang berinteraksi di karung biru tersebut? Buat kalian semua yang tahu atau bisa melihat sesuatu, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dengar gak? Mulai ada goyangan teman-teman. Mulai ada interaksi di karungnya. Kalau emang ada, saya minta gerakan yang lebih cepat ya. Halo? Kok nggak ada teman-teman? Oke, mungkin positif dulu, itu kena angin ya. Kita lanjut. Oke, kita coba review saungnya ya teman-teman. Ada apa aja dan kita bisa lihat. Kita sambil jalan-jalan aja teman-teman. Jalan-jalan di malam hari di tempat yang katanya angker. Ini apa teman-teman? Oh, ini serokan. Dengar. Mana? Ada yang lihat sesuatu nggak? Halo? Oke, ini lokasinya saung petani mungkin ya, yang kemarinnya berladang di sini. Itu berladang ini apa sih? Apa sih ini teman-teman namanya? Jagung. Ya, jadi mungkin ini tempat suka dijadiin tempat istirahat atau sekedar
ngaso ya. Ngaso itu ya istirahat. Mungkin saya juga bakal istirahat dulu di sini ya, sambil mencari-cari keanehan, menunggu. Karena mencari eksistensi atau keanehan itu nggak mudah teman-teman, harus kita tungguin ya. Oke, kalian stay terus, jangan lupa di share dan di subscribe dan di like video ini. Lihat sendiri di sini eksistensinya seperti apa. Gak ada angin loh, gak ada angin teman-teman. Mana angin? Ini geraknya edan loh. Tadi ini nih, mana sih? Ini nih. Mungkin menjadi-jadi tuh. Woi, siapa itu? Jadi kayak gini nih. Agak telat tadi saya. Tuh. Nggak diem. Halo? Tunjukkan dong eksistensi lainnya. Kita samperin aja ya. Ush. Kalong rupanya teman-teman. Halo? Oke, ini Irfan ini tadi bergerak kencang gitu. Tunjukkan dong eksistensinya lagi. Mana dong? Tadi saya nggak take kamera, makanya langsung buru-buru teman-teman. Ngelihat ini goyang, kayak digoyang-goyangin. Kalau sama angin mungkin ya kayak gini doang nih. Nih, tuh kalian lihat kan? Kayak beda sama yang kayak ini tadi, goyangnya gini. Ini juga tadi. Halo? Tapi nggak ada wujudnya ya. Jadi mereka cuman berani berinteraksi lewat benda-benda di sekitar saya ternyata di sini. Oke, kita tunggu lagi. Oke, teman-teman. Kalian dengar suaranya ya. Jadi saya di sini kayaknya bakal cukup agak lama. Saya nyampe bakar ini nih, orang-orangan sawah yang udah nggak kepake ya, yang ada di bawah. Jadi saya bakar aja sambil menghangatkan tubuh di sini. Jadi nih, gerak lagi kah? Si Irfan gerak lagi kah? Oh enggak. Tadi kenceng banget kan, kalian lihat geraknya. Oke, kita tunggu lagi ya di sini. Tuh, paling kalau kena angin kayak gini nih. Duh, nih muter doang kayak gini nih. Tadi yang biru mah ini beda loh, kiri kanan sama yang itu tuh. Oke teman-teman, kayaknya ini udah cukup lama saya di sini. Nih, ini bukti kalau kena angin ya kayak gini nih. Ini kena angin. Tadi mah kiri kanan kayak gitu ya. Oke lah, gak usah dibahas, takut kalian bosan. Kita mending pulang ke tenda aja teman-teman, karena di sini situasinya udah mulai nggak ada apa-apa. Saya cukup lama di sini. Jadi mending kita ke tenda aja. Kita cerita di sana. Kalau emang udah nggak ada apa-apa, nggak ada keanehan atau eksistensi lainnya, mungkin saya bakal putuskan pulang ya, karena sekarang saya masih di masa-masa buat harus benar-benar ada mendampingi istri saya ya, karena beliau masih belum bisa beraktivitas dengan normal sendiri ya, perlu masih bantuan. Jadi saya mungkin beberapa hari ke depan nggak bakal tidur di lokasi campingnya, paling saya bakal pulang di ketika udah melanjutkan camping horor ya. Kita berjalan ke tenda tuh, di atas ada cahaya dan itu tenda kita ya. Lewat sini nih. Oh ya bener, lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Susah gampang sebenarnya kalau menurut saya, kalau mencari keanehan teman-teman, eksistensi ya. Kalau kadang
kalau kita benar-benar cari itu malah nggak ada sama sekali. Tapi kadang suka kebalik juga. Kalau kita udah benar-benar takut dan udah benar-benar emang mau menunjukkan mungkin bakal terjadi. Oke teman-teman, sepertinya lokasinya mulai agak sepi ya, udah nggak terlalu sebar-bar tadi di awal. Ini udah 1:30, cuman di sini saya nggak memutuskan buat nginep di sini. Kalian tahu sendiri ya, tadi saya cerita gimana kondisinya. Mungkin videonya cukup sekian aja teman-teman, berhubung di lokasi ini udah tenang, udah nggak terlalu agresif. Terus saya ada keperluan ya buat kalian tahu lah, pokoknya seperti itu aja. Saya tutup di sini nyampe sekian. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. Yang belum subscribe dulu. Yang udah nonton bantu like sama share-nya, oke? Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.